Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yang terhormat Ibu Herlinda Nur Apwa Sofia MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Kapita Selekta 1 dan juga teman-teman yang kami sayangi. Kami ucapkan terima kasih karena sudah memberikan kami kesempatan untuk mencoba mempresentasikan mengenai persamaan dan grafik fungsi kuadrat. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Hanitar Kasih, Nikmatul Aziza, Lucy Malini, Iis Sholihat, Uswatun Hasanah, dan saya sendiri Vina Lutbiani Tohari. Baiklah, untuk mengefektifkan waktu, kepada para pemateri, saya persilahkan. Ada 5 pokok pembahasan yang akan kami bahas pada pagi hari ini. Yang pertama ada persamaan kuadrat, yang kedua grafik fungsi kuadrat, yang ketiga sumbu simetri dan nilai optimum, yang keempat menentukan fungsi kuadrat, dan yang terakhir aplikasi fungsi kuadrat. Baik, pembahasan yang pertama yaitu persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat satu variabel adalah suatu persamaan yang pangkat tertingginya adalah 2. Bentuk umum persamaan kuadrat yaitu ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Cara menentukan akar persamaan kuadrat ada 3 cara. Yang pertama yaitu memfaktorkan, yang kedua melengkapi kuadrat sempurna, dan yang ketiga rumus kuadratik atau rumus ABC yaitu x 1,2 sama dengan min b plus minus akar b kuadrat min 4ac dibagi 2a. Yang pertama, menentukan persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Contoh, tentukan akar-akar penyelesaian dari bentuk persamaan x kuadrat min 15x plus 14 sama dengan 0. Langkah pertama, carilah 2 bilangan yang merupakan faktor dari 14 dan jika dijumlahkan sama dengan min 15. Misalkan 2 bilangan tersebut adalah p dan q, maka P dikali Q harus sama dengan 14 dan P ditambah Q harus sama dengan min 15. Dengan menggunakan permisalan, yang pertama misal P sama dengan 1 dan Q sama dengan 14, maka P ditambah Q sama dengan 15 dan P dikali Q sama dengan 14. Yang kedua, misalkan P sama dengan 2 dan Q sama dengan 7, maka P ditambah Q sama dengan 9 dan P dikali Q sama dengan 14. Yang ketiga, misalkan P sama dengan min 1 dan Q sama dengan 14, maka P ditambah Q sama dengan min 15 dan P dikali Q sama dengan 14. Yang keempat, misalkan P sama dengan min 2 dan Q sama dengan min 7, maka P ditambah Q sama dengan min 9 dan P dikali Q sama dengan 14. Dengan demikian, bilangan yang memenuhi yaitu nilai P sama dengan min 1 dan Q sama dengan min 14. Sehingga bentuk x kuadrat min 15x plus 14 sama dengan 0 dapat difaktorkan menjadi x kuadrat min 5x plus 14 sama dengan 0 difaktorkan x min 1 dikali x min 14 sama dengan 0. X min 1 sama dengan 0 atau X min 14 sama dengan 0 didapat X1 sama dengan 1 dan X2 sama dengan 14. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah 1,14. Yang kedua, menentukan persamaan kuadrat dengan cara melengkapi kuadrat sempurna. Contoh, tentukan akar-akar penyelesaian dari bentuk 2x kuadrat plus 7x plus 3. 2x kuadrat plus 7x plus 3 sama dengan 0.
2x kuadrat plus 7 sama dengan min 3. Lalu kita bagi masing-masing ruas dengan 2. Didapat x kuadrat plus 7 per 2x sama dengan min 3 per 2. Lalu, masing-masing ruas ditambahkan 7 per 4 kuadrat, agar ruas sebelah kiri dapat dijadikan kuadrat sempurna. Didapat x kuadrat plus 7 per 2x plus 7 per 4 kuadrat sama dengan min 3 per 2 ditambah 49 per 16. X plus 7 per 4 kuadrat sama dengan 2 min 24 ditambah 49 dibagi 16. X plus 7 per 4 kuadrat sama dengan 25 per 16. X plus 7 per 4 sama dengan plus minus akar 25 per 16. X plus 7 per 4 kuadrat sama dengan plus minus 5 per 4. Jadi X1 sama dengan min 1 per 2 dan X2 sama dengan min 3. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah min 1 per 2, min 3. Yang ketiga, menentukan persamaan kuadrat dengan rumus ABC. Contoh, tentukan akar-akar penyelesaian dari bentuk 2x kuadrat plus 7x plus 3. Dari persamaan tersebut diketahui A sama dengan 2, B sama dengan 7, dan C sama dengan 3. Maka berdasarkan rumus ABC, X1,2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC dibagi 2A sama dengan min 7 plus minus akar 7 kuadrat min 4 dikali 2 dikali 3 dibagi 2 kali 2 sama dengan min 7 plus minus 5 per 4. Jadi X1 sama dengan min 1 per 2 dan X2 sama dengan min 3. Yang selanjutnya yaitu aplikasi persamaan kuadrat. Contoh, diketahui keliling suatu taman kota yang berbentuk persegi panjang adalah 90 meter. Jika luas taman 450 meter persegi, berapa panjang dan lebarnya? Untuk pemecahan masalahnya, misalkan panjang sama dengan P, dan panjang ditambah lebar sama dengan setengah keliling, berarti lebarnya sama dengan setengah keliling dikurangi panjang, yaitu 45 dikurangi P. Persamaannya adalah panjang dikali lebar sama dengan luas. Panjang dikali 45 min P sama dengan 450. 45P dikurangi P kuadrat sama dengan 450. P kuadrat min 45P ditambah 450 sama dengan 0. Kita faktorkan menjadi P min 15 dikali P min 30. P min 15 sama dengan 0 atau P min 30 sama dengan 0. Didapat P sama dengan 15 dan P sama dengan 30. Untuk P sama dengan 15, maka lebarnya adalah 45 dikurangi 15, yaitu 30. Dan untuk P sama dengan 30, maka lebarnya adalah 45 dikurangi 30 sama dengan 15. Jadi panjang dan lebar taman kota tersebut adalah 30 meter dan 15 meter. Saya Nimatul Azizah akan menjelaskan tentang grafik fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C dapat digambarkan ke dalam koordinat kartesius sehingga diperoleh suatu grafik fungsi kuadrat. Sumbu X adalah domain dan sumbu Y adalah kodomain. Grafik dari fungsi kuadrat berbentuk seperti parabola sehingga sering disebut sebagai grafik parabola. Grafik dapat dibuat dengan memasukkan nilai X pada interval tertentu sehingga didapat nilai Y. Kemudian, pasangan nilai X, Y tersebut menjadi koordinat dari yang dilewati suatu grafik. Sebagai contoh, grafik dari fungsi fx sama dengan x kuadrat min 2x min 3 adalah, maka sebagai penyelesaiannya, kita menentukan terlebih dahulu titik-titik koordinat untuk dituliskan pada koordinat kartesius. Titik-titik koordinat x, y, x-nya sama dengan negatif 2. Kemudian kita substitusikan pada fungsi di atas, x-nya negatif 2, f sama dengan f negatif 2,
sama dengan negatif 2 kuadrat dikurangin 2 dikali negatif 2 dikurangin 3. Maka hasilnya sama dengan 5. Maka Y sama dengan 5. Selanjutnya, X-nya sama dengan negatif 1, maka hasilnya Y sama dengan 0. Jika X-nya sama dengan 0, maka Y-nya negatif 3. Jika X-nya sama dengan 1, maka Y-nya negatif 4. Jika X-nya sama dengan 2, maka Y-nya negatif 3. Jika X-nya sama dengan 3, maka Y-nya 0. Jika X-nya sama dengan 4, maka Y-nya 5. Kita sudah mendapatkan titik-titik koordinat tersebut, maka kita tuliskan pada koordinat kartesius titik-titiknya. Selanjutnya, kita tarik garis yang melalui titik-titik koordinat yang sudah kita buat, maka akan terbentuk grafik dari fungsi f(x) sama dengan x kuadrat min 2x min 3. Selanjutnya, jenis-jenis grafik fungsi kuadrat lain. Yang pertama, grafik fungsi y sama dengan ax kuadrat. Jika pada fungsi y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c memiliki nilai b dan c sama dengan 0, maka fungsi kuadratnya y sama dengan ax kuadrat. Contohnya, kita menentukan grafik dari fungsi f(x) sama dengan 2x kuadrat, maka penyelesaiannya kita buat terlebih dahulu tabel koordinat x, y-nya. Dengan X, jika X sama dengan negatif 3, kita substitusikan pada fungsi di atas, yaitu 2X kuadrat. Dengan X-nya negatif 3, maka Y-nya sama dengan 18. Jika X-nya negatif 2, maka Y-nya 8. Jika X-nya negatif 1, maka Y-nya 2. Jika X-nya 0, maka Y-nya 0. Jika X-nya 1, maka Y-nya 2. Jika X-nya 2, maka Y-nya 8. Jika X-nya 3, maka Y-nya 18. Kemudian, titik-titik yang sudah kita temukan, kita letakkan pada tabel koordinat atau tuliskan pada koordinat kartesius. Kemudian kita tarik garis yang melalui titik-titik koordinat tadi, maka akan terbentuk grafik dari fungsi f(x) sama dengan 2x kuadrat. Selanjutnya, yang kedua, grafik fungsi y sama dengan ax kuadrat plus c. Jika pada fungsi y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c memiliki nilai b sama dengan 0, maka fungsi kuadratnya sama dengan y sama dengan ax kuadrat plus c. Contohnya, kita menentukan grafik dari fungsi f(x) sama dengan 2x kuadrat plus 2, maka grafiknya adalah kita menentukan terlebih dahulu tabel koordinat x, y. Dengan jika x-nya negatif 3, kita substitusikan pada fungsi di atas. Mohon maaf, itu seharusnya ada f(x) sama dengan 2x plus 2x kuadrat plus 2. Jadi, jika x-nya negatif 3, maka y-nya 20. Kemudian jika x-nya negatif 2, maka y-nya 10. Jika x-nya negatif 1, maka y-nya 4. Jika X-nya 0, maka Y-nya 2. Jika X-nya 1, maka Y-nya 4. Jika X-nya 2, maka Y-nya 10. Dan jika X-nya 3, maka Y-nya 20. Mohon maaf, itu juga ada kesalahan. Seharusnya 20. Jika X-nya 3, maka Y-nya 20. Kemudian, jika kita sudah mendapatkan titik-titik koordinatnya, titik koordinat X, Y-nya, kita tuliskan pada koordinat kartesius. Kemudian kita tarik garis yang melalui koordinat titik-titik koordinat tadi, sehingga akan terbentuk grafik dari fungsi f(x) sama dengan 2x kuadrat plus 2. Selanjutnya yaitu yang ketiga, grafik fungsi y sama dengan a buka kurung x min h tutup kurung kuadrat plus k. Grafik ini merupakan hasil perubahan bentuk dari y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Pada fungsi kuadrat ini, grafik akan memiliki titik puncak x, y atau sama dengan h, k. Jadi di bawah ini rumus dari untuk mencari titik puncak h, k, yaitu titik puncak h, k sama dengan negatif b per 2a,
negatif buka kurung B kuadrat dikurangin 4AC per 2A tutup kurung. Selanjutnya, sifat-sifat grafik fungsi kuadrat. Yang pertama, grafik terbuka. Grafik Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C dapat terbuka ke atas atau ke bawah. Sifat ini ditentukan oleh nilai A. Jika A lebih besar dari 0, maka grafik terbuka ke atas. Jika A kurang dari 0, maka grafik terbuka ke bawah. Kemudian yang kedua, titik puncak. Grafik kuadrat mempunyai titik puncak atau titik balik. Jika grafik terbuka ke bawah, maka titik puncak adalah titik maksimum. Jika grafik terbuka ke atas, maka titik puncak adalah titik minimum. Yang ketiga, sumbu simetri. Sumbu simetri membagi grafik kuadrat menjadi dua bagian, sehingga tepat berada di titik puncak. Karena itu, letaknya pada grafik AX kuadrat plus BX plus C berada pada X sama dengan negatif B per 2A. Selanjutnya, yang keempat, titik potong sumbu Y. Grafik Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C memotong sumbu Y di X sama dengan 0. Jika X sama dengan 0 disubstitusikan ke dalam fungsi, maka akan diperoleh Y sama dengan C. Maka titik potongnya berada di 0, C. Kemudian yang kelima, titik potong sumbu X. Grafik kuadrat akan memotong sumbu X di Y sama dengan 0, sehingga membentuk persamaan AX kuadrat plus BX plus C. Nah, akar-akar dari persamaan tersebut adalah absis dari titik potong. Oleh karena itu, nilai diskriminan atau D berpengaruh pada keberadaan titik potong sumbu X seperti sebagai berikut. Jika D lebih besar dari 0, maka grafiknya memotong sumbu X di dua titik. Jika D sama dengan 0, maka grafiknya menyinggung sumbu X. Jika D kurang dari 0, maka grafiknya tidak memotong sumbu X. Nah, jika digambarkan seperti pada gambar di atas, grafik memotong sumbu X. Gambarnya, jika A lebih besar dari 0 dan D lebih besar dari 0, maka grafiknya terbuka ke atas dan memotong di dua titik, memotong sumbu X di dua titik. Kemudian jika A kurang dari 0 dan D lebih besar dari 0, maka grafiknya terbuka ke bawah dan memotong sumbu X di dua titik. Kemudian grafik menyinggung sumbu X. Jika A lebih besar dari 0 dan D sama dengan 0, maka grafiknya terbuka ke atas dan menyinggung sumbu X. Jika A kurang dari 0 dan D sama dengan 0, maka grafiknya terbuka ke bawah dan menyinggung sumbu X. Grafik tidak memotong sumbu X. Jika A lebih besar dari 0 dan D kurang dari 0, maka grafiknya terbuka ke atas dan tidak memotong atau menyinggung sumbu X. Kemudian jika A kurang dari 0 dan D kurang dari 0, maka grafiknya terbuka ke bawah dan tidak memotong atau menyinggung sumbu X. Sebelumnya, kalian telah memahami sifat-sifat kuadrat, jenis-jenisnya, dan menentukan persamaan kuadrat dengan rumus ABC. Selanjutnya, kita akan membahas menentukan persamaan grafik fungsi kuadrat. Nah, persamaan grafik fungsi kuadrat ini dapat dibentuk dengan dua syarat, yaitu diketahui tiga titik koordinat X, Y yang dilalui oleh grafik. Ketiga koordinat tersebut masing-masing disubstitusikan ke dalam persamaan grafik, yaitu Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C, sehingga didapat tiga persamaan berbeda yang saling memiliki variabel A, B, dan C. Selanjutnya dilakukan teknik eliminasi aljabar untuk memperoleh nilai dari A, B, dan C. Setelah diperoleh nilai A, B, dan C, nilai-nilai itu kemudian masing-masing disubstitusikan ke dalam persamaan Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C sebagai koefisiennya. Kemudian syarat yang kedua, diketahui titik potong dengan sumbu X dan satu titik yang dilalui. Jika titik potong sumbu X adalah X1,0 dan X2,0, maka rumus fungsi kuadratnya adalah Y sama dengan A dalam kurung X min X1 dikali dalam kurung X min X2, dengan nilai A didapat dari mensubstitusikan titik X, Y yang dilalui.
Kemudian mengenai sumbu simetris dan nilai optimum. Yang pertama yaitu ada pergeseran grafik fungsi kuadrat, di mana pergeseran ini dipengaruhi oleh konstanta-konstanta yang ada dalam persamaan. Dan jika semua suku kita hilangkan dan kita sisakan variabel x dan y, maka kita akan dapatkan persamaan utamanya. Nah, di sini ada yang pertama yaitu untuk S positif, maka grafik fx sama dengan dalam kurung x min s kuadrat adalah pergeseran grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat sejauh s satuan ke kanan. Yang kedua, untuk S positif, maka grafik fx sama dengan dalam kurung x plus s kuadrat adalah pergeseran grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat sejauh s satuan ke kiri. Dan yang ketiga, untuk t positif, maka grafik fx sama dengan x kuadrat plus t adalah pergeseran grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat sejauh t satuan ke atas. Yang keempat, untuk t positif, maka grafik fx sama dengan x kuadrat min t adalah pergeseran grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat sejauh t satuan ke bawah. Yang kelima, untuk s dan t positif, maka grafik fx sama dengan dalam kurung x min s kuadrat plus t adalah pergeseran grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat sejauh s satuan ke kanan dan dilanjutkan dengan pergeseran sejauh t satuan ke atas. Dan yang keenam, untuk s dan t positif, maka grafik fx sama dengan dalam kurung x min s kuadrat min t adalah pergeseran grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat sejauh s satuan ke kanan dan dilanjutkan dengan pergeseran sejauh t satuan ke kiri. Yang ketujuh, untuk s dan t positif, maka grafik fx sama dengan dalam kurung x plus s kuadrat plus t adalah pergeseran grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat sejauh s satuan ke kiri dan dilanjutkan dengan pergeseran sejauh t satuan ke kanan. Dan yang terakhir, untuk s dan t positif, maka grafik fx sama dengan dalam kurung x plus s kuadrat min t adalah pergeseran grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat sejauh s satuan ke kiri dan dilanjutkan dengan pergeseran sejauh t satuan ke kiri. Selanjutnya kita memasuki contoh soal tentang pergeseran grafik fungsi kuadrat pada bidang koordinat. Yang pertama, pada grafik fx sama dengan dalam kurung x plus 5 kuadrat adalah pergeseran grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat sejauh 5 satuan ke kiri. Kemudian grafik fx sama dengan x kuadrat min 1 adalah pergeseran grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat sejauh 1 satuan ke bawah. Kemudian yang ketiga, fungsi fx sama dengan x kuadrat min 6x plus 10 dirubah menjadi grafik fx sama dengan dalam kurung x min 3 kuadrat plus 1. Nah, pergeserannya grafik fungsi fx x kuadrat sejauh 3 satuan ke kanan dan dilanjutkan dengan pergeseran sejauh 1 satuan ke bawah, ke atas. Selanjutnya kita menentukan sumbu simetri dan nilai optimum. Nilai optimum yaitu nilai maksimum atau minimum dari suatu fungsi fx. Sehingga dengan demikian jika fx adalah fungsi kuadrat yaitu grafik berbentuk parabola dan x adalah a, sumbu simetris dari grafik fungsi fx, maka nilai optimumnya adalah fa. Lebih jelasnya kalian bisa memahami grafik yang ada di bawah sini ya, dimana fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c itu mempunyai sumbu simetris x sama dengan min b per 2a dengan nilai optimum y0 sama dengan min d per 4a, sehingga titik optimumnya adalah dalam kurung x, y0. Kita contoh soal di sini. Tentukan sumbu simetris dan nilai optimum dari grafik fungsi x kuadrat min 4x plus setengah. Penyelesaiannya dapat diketahui yaitu fungsi kuadratnya fx sama dengan x kuadrat min 4x plus setengah, dimana didapat nilai a, b, dan c dari fungsi kuadrat tersebut, dimana a sama dengan 1, b sama dengan min 4, dan c sama dengan setengah. Ditanyakan yaitu menentukan nilai sumbu simetris
dan nilai optimumnya. Kemudian kita masukkan persamaan sumbu simetrisnya terlebih dahulu, yaitu X sama dengan min B per 2A. Kemudian disubstitusikan menghasilkan 2. Kemudian nilai optimum fungsi tersebut, Y0 sama dengan min D per 4A sama dengan min B kuadrat min 4AC per 4A. Kemudian disubstitusikan menghasilkan min 7 per 2. Dapat disimpulkan, jadi titik optimumnya adalah X, Y0 sama dengan 2, min 7 per 2. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Lucy Malini. Di sini saya akan menjelaskan sketsa grafik fungsi kuadrat. Bagaimana sih cara membuat sketsa grafik fungsi kuadrat? Adapun langkah-langkah membuat sketsa grafik fungsi kuadrat yaitu yang pertama, menentukan bentuk parabola. Bentuk parabola itu ada yang terbuka ke atas dan ada juga yang ke bawah. Kemudian yang kedua, menentukan perpotongan grafik terhadap sumbu X, yaitu koordinat titik potongnya berupa X1, 0 yang memenuhi persamaan Fx1 sama dengan 0. Kemudian yang ketiga, menentukan perpotongan grafik terhadap sumbu Y, yaitu koordinat titik potongnya adalah 0, Y. Dengan Y didapatkan berdasarkan persamaan Y sama dengan F0. Kemudian yang keempat, menentukan sumbu simetri dan nilai optimum dari grafik fungsi. Dan yang terakhir atau yang kelima, mensketsa grafik fungsi kuadrat berdasarkan langkah 1, 2, 3, dan 4. Nah, untuk menambah pemahaman kita mengenai sketsa grafik fungsi kuadrat, kita beralih ke contoh soal. Sketsalah grafik fx sama dengan x kuadrat dikurangi 6x ditambah 10. Dari persamaan tersebut, diketahui A sama dengan 1, B sama dengan negatif 6, dan C sama dengan 10. Kemudian ditanya yaitu sketsa grafik. Adapun penyelesaiannya akan menggunakan langkah-langkah yang telah disebutkan sebelumnya. Langkah pertama yaitu menentukan bentuk parabola, apakah terbuka ke atas atau ke bawah. Karena A sama dengan 1 dalam persamaan tersebut dan 1 lebih besar dari 0, maka parabola terbuka ke atas. Kemudian langkah kedua, menentukan perpotongan grafik terhadap sumbu X. Hal ini dapat dihitung dengan D sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC, di mana B yaitu negatif 6 dikuadratkan dikurangi 4 dikali A hanya 1 dan C 10, sehingga hasilnya negatif 4, dan negatif 4 kurang dari 0 sehingga grafik tidak memotong sumbu X. Kemudian langkah ketiga yaitu menentukan perpotongan grafik terhadap sumbu Y, di mana Y sama dengan Fx, X-nya 0 sama dengan 10, sehingga perpotongan grafik tersebut pada titik 0,10. Kemudian langkah keempat, menentukan sumbu simetri dan nilai optimum dari grafik fungsi. Sumbu simetri X dapat dihitung dengan negatif B dibagi 2A, di mana B sama dengan negatif 6, negatif dikali negatif menjadi positif dibagi 2A, 2 kali 1, jadi 6 dibagi 2 sama dengan 3. Adapun nilai optimumnya didapat dari Y sama dengan negatif D dibagi 4A. Dalam perhitungan sebelumnya didapat D yaitu negatif 4, sehingga negatif dikali negatif menjadi positif dan dibagi 4A. 4A itu 4 dikali 1, jadi 4 dibagi 4 sama dengan 1. Kemudian langkah kelima yaitu mensketsa grafik fungsi kuadrat berdasarkan langkah 1, 2, 3, dan 4. Kita masukkan nilai-nilai yang sudah diperhitungkan tadi ke dalam grafik dan hasilnya dapat dilihat dalam gambar ini.
Materi selanjutnya yaitu menentukan fungsi kuadrat. Bagaimana sih cara menentukan fungsi kuadrat? Aturan dalam menentukan fungsi kuadrat tergantung dari unsur-unsur pada fungsi kuadrat yang diketahui. Cara menentukan fungsi kuadrat dapat dianalisis dari grafik secara langsung maupun beberapa informasi yang telah disajikan. Informasi yang dimaksud yaitu titik potong dengan sumbu X, titik potong dengan sumbu Y, titik puncak dan sumbu simetri, dan beberapa titik koordinat yang dilalui fungsi kuadrat tersebut. Perlu diingat bahwa kita belum bisa menentukan fungsi kuadrat jika hanya diketahui satu informasi dari 4 informasi tersebut. Adapun cara menentukan fungsi kuadrat yaitu yang pertama, jika diketahui 3 titik koordinat yang berbeda, maka menggunakan rumus Y sama dengan Fx sama dengan Ax kuadrat ditambah Bx ditambah C. Adapun nilai A, B, C diperoleh dengan proses substitusi atau eliminasi. Contoh, misalkan terdapat suatu fungsi kuadrat yang grafiknya melalui 3 koordinat berbeda, yaitu 0,1, 1,3, dan 2,7. Tentukan fungsi kuadrat berdasarkan 3 koordinat yang diketahui tersebut. Seperti gambar yang ada di sini. Adapun penyelesaiannya, misalkan fungsi kuadratnya yaitu bentuk Fx sama dengan Ax kuadrat ditambah Bx ditambah C. Karena melewati koordinat 0,1, 1,3, dan 2,7 diperoleh F0 sama dengan 1, F1 sama dengan 3, dan F2 sama dengan 7. Kita substitusikan koordinat yang telah diketahui tadi ke dalam persamaan. Yang pertama yaitu koordinat 0,1, maka F0 sama dengan A kali 0 kuadrat ditambah B kali 0 ditambah C sama dengan 1, maka didapat C-nya sama dengan 1. Sehingga diperoleh persamaan Fx sama dengan Ax kuadrat ditambah Bx ditambah 1. Kemudian koordinat 1,3, maka F1 sama dengan A dikali 1 kuadrat ditambah B dikali 1 ditambah 1 sama dengan 3, sehingga A ditambah B ditambah 1 sama dengan 3. Kemudian diperoleh persamaan A ditambah B sama dengan 3 dikurangi 1, 2, atau A sama dengan 2 dikurangi B. Kita misalkan di sini yaitu persamaan 1 dan koordinat yang ketiga yaitu 2,7. Maka F2 sama dengan A dikali 2 kuadrat ditambah B dikali 2 ditambah 1 sama dengan 7, sehingga 4A ditambah 2B ditambah 1 sama dengan 7. Diperoleh persamaan 4A ditambah 2B sama dengan 7 dikurangi 1, 6. Kita misalkan di sini persamaan 2. Selanjutnya kita substitusikan persamaan 1 ke persamaan 2 agar diperoleh B. Kita lihat di sini persamaan 2-nya yaitu 4A ditambah 2B sama dengan 6. Kita ganti A-nya dengan persamaan 1, sehingga menjadi 4 dikali 2 dikurangi B ditambah 2B sama dengan 6. Kita kalikan menjadi 8 dikurangi 4B ditambah 2B sama dengan 6. Kemudian kita kelompokkan sehingga negatif 4B ditambah 2B sama dengan 6 dikurangi 8. Negatif 4B ditambah 2B menjadi negatif 2B, dan 6 dikurangi 8 menjadi negatif 2, sehingga B-nya sama dengan 1. Kemudian kita substitusikan B ke persamaan 1. Boleh juga ke persamaan 2, tapi di sini kita coba ke persamaan 1 ya.
persamaan satunya yaitu A sama dengan 2 dikurangi B, di mana B-nya adalah 1, jadi 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Sehingga dari langkah-langkah di atas, fungsi kuadrat yang memenuhi yaitu fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan x kuadrat ditambah x ditambah 1. Kemudian yang kedua yaitu jika diketahui titik potong dengan sumbu x yaitu x1,0 dan x2,0 serta sebuah titik sembarang x, y, maka persamaannya yaitu y sama dengan fx sama dengan a kurung buka x dikurangi x1 kurung tutup dikali kurung buka x dikurangi x2 kurung tutup dengan nilai a ditentukan kemudian. Untuk lebih jelasnya kita ke contoh soal. Misalkan terdapat suatu grafik fungsi kuadrat yang memotong sumbu x pada 1,0 dan 4,0. Fungsi kuadrat tersebut juga memotong sumbu y di 0, -4. Tentukan fungsi kuadratnya. Untuk lebih jelas, kita lihat gambar yang ada di PowerPoint. Penyelesaiannya yaitu karena memotong sumbu x di 1,0 dan 4,0, maka x1 nya sama dengan 1 dan x2 nya 4. Kita substitusikan ke rumus yaitu fx sama dengan a kali x dikurangi x1 kurung tutup dikali kurung buka x dikurangi x2 kurung tutup, sehingga menjadi a dikali x dikurangi 1 dikali x dikurangi 4. Karena memotong sumbu y di 0, -4, maka diperoleh fx sama dengan a dikali x dikurangi 1 dikali x dikurangi 4. Kita ganti fx nya yaitu -4, sehingga -4 sama dengan a dikali 0 dikurangi 1, 0 dari perpotongan sumbu y, dan dikali 0 dikurangi 4 kurung tutup, sehingga menjadi -4 sama dengan a dikali -1 dikali -4. Didapat -4 sama dengan 4 dikali a, sehingga a nya yaitu -4 dibagi 4 yaitu -1. Karena a nya sudah didapat, kita substitusikan ke rumus sebelumnya yaitu fx sama dengan a dikali x -1 dikali x -4, menjadi fx sama dengan -1 kurang buka x kuadrat dikurangi 4x dikurangi x ditambah 4, sehingga fungsi kuadratnya yaitu fx sama dengan -x kuadrat ditambah 5x dikurangi 4. Nah, masih semangat kan teman-teman? Nah, kita lanjut yuk ke materi selanjutnya, yaitu menentukan fungsi kuadrat jika diketahui titik puncak xp, yp dan sebuah titik sembarang x, y. Maka menggunakan persamaan y sama dengan fx sama dengan a buka kurung x dikurangi x puncak tutup kurung kuadrat plus y puncak dengan nilai a nya itu ditentukan kemudian. Kita langsung ke contohnya aja. Di sana ada sebuah grafik dan ditanyakan persamaan grafik fungsi kuadrat tersebut. Pembahasannya, dari gambar grafik kita peroleh bahwa titik puncaknya adalah 1,3 dan sehingga xp-nya itu x puncaknya sama dengan 1 dan y puncaknya itu sama dengan 3. Sedangkan titik sembarang yang dilalui grafiknya adalah 0,1, sehingga saat x sama dengan 0, y-nya adalah sama dengan 1. Kemudian cari persamaan yang dipakai. Persamaan yang dipakainya adalah fx sama dengan a buka kurung x dikurangi x puncak tutup kurung kuadrat plus y puncak. Kemudian substitusikan titik puncak yang 1,3 ke dalam persamaan yang dipakai yang tadi, yang fx sama dengan a
buka kurung X dikurangi X puncak tutup kurung kuadrat ditambah Y puncak, dimana X puncaknya adalah 1 dan Y puncaknya adalah 3, maka fx sama dengan A buka kurung X dikurangi 1 tutup kurung kuadrat ditambah 3. Kemudian substitusikan titik sembarang yang 0,1 ke dalam persamaan fx sama dengan A buka kurung X dikurangi 1 tutup kurung kuadrat ditambah 3 menjadi 1 sama dengan A tutup kurung 0 dikurangi 1 tutup kurung kuadrat ditambah 3 menghasilkan A sama dengan min 2. Nah, setelah diperoleh nilai A-nya adalah min 2, lalu fungsinya kita kembalikan pada langkah yang pertama, di mana fx-nya sama dengan A buka kurung X min 1 tutup kurung kuadrat plus 3. Karena A-nya sudah diketahui, sehingga menjadi fx sama dengan min 2 buka kurung X dikurangi 1 tutup kurung kuadrat ditambah 3. Menghasilkan fx sama dengan min 2x kuadrat plus 4x plus 1. Jadi hasil atau persamaan dari grafik fungsi tersebut adalah min 2x kuadrat plus 4x plus 1. Masuk ke menentukan fungsi kuadrat yang keempat, yaitu jika grafik fungsi kuadrat menyinggung sumbu x, yaitu x1, 0 dan melalui sebuah titik tertentu, maka persamaannya yaitu y sama dengan fx sama dengan A buka kurung x dikurangi x1 kuadrat, dengan nilai A-nya itu ditentukan kemudian. Grafik akan menyinggung sumbu x jika dan hanya jika B kuadrat min 4AC sama dengan 0, maka koordinat titik tertinggi atau terendahnya adalah x1, 0. Langsung aja ke contohnya. Di sana sudah ada sebuah grafik dan soalnya adalah tentukan fungsi kuadrat yang grafiknya menyinggung sumbu x di titik 2,0 dan melalui 0,4. Fungsi kuadrat yang grafiknya menyinggung sumbu x di titik 2,0 yaitu menggunakan persamaan yang tadi, yang fx sama dengan A buka kurung x dikurangi x1 kuadrat, menghasilkan fx sama dengan A buka kurung x dikurangi 2 tutup kurung kuadrat, sehingga fx-nya sama dengan A buka kurung x kuadrat min 4x plus 4. Kemudian grafik yang melalui titik 0,4 tadi dimasukkan ke persamaan yang sudah dicari yang di awal, fx sama dengan A buka kurung x kuadrat min 4x plus 4, sehingga menjadi 4 sama dengan A buka kurung 0 kuadrat dikurangi 4 tutup kurung 0 plus 4, menghasilkan 4 sama dengan 4A, sehingga A-nya sama dengan 1. Nah, jadi fungsi kuadratnya adalah fx sama dengan A buka kurung x kuadrat min 4x plus 4, menghasilkan fx sama dengan x kuadrat min 4x plus 4. Jadi, dari grafik tersebut, fungsi kuadrat yang dihasilkan adalah x kuadrat min 4x plus 4. Nah, teman-teman, masuk ke subbab pembahasan yang terakhir, yaitu aplikasi fungsi kuadrat dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari kita itu banyak dijumpai persoalan atau perhitungan yang berkaitan dengan fungsi kuadrat itu. Nah, kita juga nggak bisa nih merasakan secara secara nyata mengenai sebuah persamaan kuadrat fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Tapi coba deh kamu perhatiin bibir seorang yang sedang tersenyum atau sedang cemberut. Itu mirip seperti grafik persamaan kuadrat fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, dimana orang yang sedang tersenyum itu A lebih besar daripada 0, dan orang yang sedang sedih atau cemberut itu mirip dengan grafik A kurang dari 0. Nah, juga ada pada bentuk jembatan pada gambar
di PPT itu gambar tersebut tuh mirip seperti grafik persamaan fungsi kuadrat. Nah, persamaan fungsi kuadrat juga itu bisa untuk menentukan kecepatan sebuah benda. Misalnya, saat kita sedang bermain arung jeram untuk mengarungi sungai yang cukup deras, sungai tersebut bergerak dengan kecepatan sebesar 2 km per jam. Misalkan juga jarak sungai dari hulu ke hilir adalah 15 km, sehingga waktu yang ditempuh untuk pergi dari hulu ke hilir, kemudian kembali lagi ke hulu adalah selama 3 jam. Nah, berapakah kecepatan perahu karet saat itu? Ini menggunakan pemodelan matematika ya teman-teman. Pemodelannya itu yang pertama, kecepatan ketika mengarungi sungai menuju hulu adalah sebesar V sama dengan X min 2. Kita kurangkan dengan 2 karena melawan arus sungai yang memiliki kecepatannya 2 km per jam. Sudah diketahui di soal. Kemudian pemodelan kedua, kecepatan ketika mengarungi sungai menuju hilir adalah sebesar V sama dengan X plus 2. Kita jumlahkan dengan 2 sebab kecepatan perahu searah dengan kecepatan aliran sungainya. Karena jarak dari hulu ke hilir adalah 15 km dan jarak dari hilir ke hulu pun sama 15 km, maka berdasarkan rumus kecepatan kita punya waktu tempuh sama dengan jarak dibagi kecepatan, di mana waktu tempuhnya adalah 3 jam. 3 sama dengan 15 per X plus 2 ditambah 15 per X min 2. Sederhanakan persamaan tadi sehingga memperoleh persamaan X kuadrat min 10X min 4 sama dengan 0. Dengan menerapkan rumus kuadratik diperoleh solusi X-nya yaitu sama dengan 0, X-nya itu sama dengan 10,385. Jadi kecepatan perahunya sebesar 10,385 km per jam. Fungsi kuadrat juga bisa untuk menentukan masalah benda jatuh nih. Permasalahan yang berkaitan dengan proyektil, yakni objek apapun yang dilemparkan, ditembak, atau dijatuhkan dapat diselesaikan dengan menggunakan persamaan kuadrat. Seperti menentukan puncak tertinggi dari benda yang kita lempar, atau pada masalah menentukan kecepatan awal bola pada permainan football, di mana lintasan bola yang dilemparkan akan berbentuk kurva parabola. Nah, itu aja presentasi dari saya. Saya kembalikan lagi kepada teman saya, Vina Lutfiani Tohari. Kepadanya kami persilahkan. Poin yang ketiga yaitu masalah dalam soal. Seutas kawat memiliki panjang 40 cm. Kawat tersebut dibentuk menjadi persegi panjang dengan panjang X cm dan lebar Y cm. Luas persegi panjang dinyatakan sebagai L cm persegi. Ditanyakan, A. Nyatakan L sebagai fungsi X. B. Carilah luas persegi panjang yang terbesar. Penyelesaian. Panjang kawat sama dengan keliling persegi panjang. Panjang kawat sama dengan 40. Lalu kita cari keliling persegi panjang. Keliling persegi panjang yaitu 2 kali panjang ditambah lebar. Panjangnya kita misalkan dengan X, lebarnya kita misalkan dengan Y. Jadi 2 kali X tambah Y sama dengan 40. X tambah Y sama dengan 20. Lalu kita pindah ruaskan yang X ke sebelah kanan. Jadi Y sama dengan 20 min X. Setelah itu kita cari luas persegi panjang. Luas persegi panjang yaitu panjang kali lebar. Nah, kita misalkan lagi panjangnya menjadi X, lebarnya jadi Y. Jadi luas persegi panjang sama dengan X dikali Y. Setelah itu kita ubah Y-nya ke persamaan yang telah tadi kita peroleh. Jadi X dikali 20 min X. Lalu kita kalikan X dikali min X sama dengan min X kuadrat. X dikali 20 jadi plus 20X. Dengan demikian dapat kita peroleh bahwa L sebagai fungsi X adalah L sama dengan min X kuadrat plus 20X. Lalu pada bagian B kita cari luas persegi panjang yang terbesar.
Dari jawaban A kita peroleh bahwa L sebagai fungsi X dengan L sama dengan min X kuadrat plus 20X itu merupakan fungsi kuadrat dalam X dengan A sama dengan min 1, B sama dengan 20, dan C sama dengan 0. Karena A kurang dari 0, maka fungsi kuadrat tersebut memiliki nilai maksimum. Maka kita bisa mencarinya dengan menggunakan rumus ABCD. Rumus ABCD yaitu L sama dengan B kuadrat min 4AC per min 4A. Kita masukkan ke dalam rumus. Jadi B kuadrat itu 20, jadi 20 kuadrat min 4 dikali min 1 dikali 0 per min 4 dikali min 1. 20 kuadrat sama dengan 400. Min 4 kali min 1 hasilnya plus 4 dikali 0 jadi 0. 400 per min 4 kali min 1 hasilnya 4, jadi 400 per 4 hasilnya 100. Maka dapat kita ketahui bahwa luas persegi panjang yang terbesar adalah 100 cm. Sekian dari kelompok kami. Semoga teman-teman dapat memahaminya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.